Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini. Terima kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kase kembali lagi explore ya. Untuk dalam rangka masih pencarian kitab Kebat Blewing ya. Mungkin yang belum tahu ya, kitab Kebat Blewing sebenarnya apa? Kitab Kebat Blewing itu kitab yang bisa digunakan untuk mengalahkan dua adipati, yaitu Adipati Bandoro dan Adipati Wasisto ya. Yang dimana dua adipati itu telah menyandra beberapa manusia untuk diperbudak di sana atau ditumbalkan. Nah, setelah kita bertemu dengan gurunya, apa namanya? Sampar Benowo. Ki Sampar Benowo, ternyata Ki Sampar Benowo itu mempunyai kelemahan dari dua muridnya ya. Dan tapi akan tetapi Ki Sampar Benowo sekarang sudah di atas, semoga Allah melindunginya dan ditempatkan yang terindah ya. Intinya. Dan kita akhirnya terpaksa kita mencari kitab Kebat Blewing tersebut karena petunjuk di mana ketika Ki Sampar Benowo telah meninggal waktu dibunuh oleh Wasisto dan Bandoro, itu meninggalkan kata-kata yaitu kitab Kebat Blewing tersebut, di mana kitab itu berisi tentang kelemahan Bandoro dan Wasisto teman-teman. Setelah perjalanan kami alhamdulillah bertemu dengan Donggobilo yang sudah mengarahkan kita kepada Kerajaan Bulantara, yang harapan besar saya kitab itu ada di Kerajaan Bulantara, akan tetapi ternyata salah teman-teman. Itulah terkadang ya, namanya makhluk secerdas apapun, sepintar apapun akan menemui titik salah juga, karena tidak bisa dipungkiri kita hanyalah seorang makhluk atau sesosok makhluk ya, yang tidak luput salah dan dosa. Nah, setelah itu kami tetap melanjutkan perjalanan, dan yang Madri mengatakan di mana dulu pernah ada satu kerajaan yang kerjanya itu menyita-nyita kitab-kitab sihir, kitab-kitab sihir hitam, yaitu Kerajaan Galuh Permana. Setelah kita konfirmasi dengan Kerajaan Galuh Permana, ternyata Kerajaan Galuh Permana sudah tidak ada teman-teman. Dimana Kerajaan Galuh Permana dulunya itu menyimpan kitab-kitab itu dimasukkan ke dalam kotak ya. Tapi kerajaannya sudah meninggal, akhirnya kitab-kitab itu dibagi-bagi penjaganya oleh 6 adipatinya, yaitu yang sempat kita bertemu yaitu Adipati Suradipo dan Adipati Sanggor teman-teman. Dan kita malam hari ini ternyata di dua adipati itu tidak ada yang memegang kitab itu, dan ditunjukkan kepada Adipati Sadingai teman. Jadi malam hari ini kita mau koordinasi kepada Adipati Sadingai, siapa tahu kitab Kebat Blewing tersebut ada di Adipati Sadingai ya, karena kita nggak tahu teman-teman, 87 kitab dipegang oleh 6 makhluk ya. Jadi kita, harapan besar kita ya jangan sampai 6-6-nya kita bertemu semua ya. Syukur yang ketiga bisa langsung bertemu. Ya intinya kurang lebih seperti itu. Mungkin yang nontonnya dari awal pasti paham lah alur ceritanya seperti apa. Akan tetapi yang baru nonton ya coba dicek belakangnya biar tidak bingung. Saya saja sendiri bingung, apalagi yang nontonnya jelang-jelangan. Silakan. Nah, yang belum sholat silahkan sholat dulu. Yang belum tadarus silahkan tadarus, sholawatan dan segala-galanya yang berhubungan ibadah silahkan lakukan dulu sebelum menonton video ini teman-teman. Video ini hanyalah sunnah ya, ditonton bisa, nggak ditonton ya nggak apa-apa, wajib tonton. Oke, kurang lebih seperti itu. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih. Jeblos kulo. Mas. Sini, Pak. Adipati Sanggor yang tadi malam ini. Assalamualaikum. Adipati Sanggor. Apakah kalian masih mencari kitab Kebat Blewing? Benar. Saya masih mencari sampai detik ini. Apakah sampai sudah mengetahui keberadaan kitab itu?
Sebenarnya apakah kalian yakin ingin mempelajari tentang seni? Yakin banget. Serius lu ini masa dipati pengen tak bilang lu jenengan lu. Semuanya ingin belajar seni. Iya pengen. Apalagi saya nggak bisa seni, pengen belajar. Saya sangat suka menyukai tentang seni. Ya. Sebenarnya saya sudah menanyakan kepada adipati-adipati yang lain mengenai kitab kebat Mlewing itu. Saya berkelana ke sana kemari demi mencari kitab kebat Mlewing yang kalian cari. Dan saya pun juga mencari karena ada seni yang mengandung di dalam kitab itu. Iya. Apa? Kitabnya masa gitu deh. Terakhir saya mendapatkan dari Dirjayana. Dialah yang memegang kitab itu. Itu udah bener itu di sana. Adipati Dirjayana yang Saya hanya mendapatkan informasi dari Adipati Dirjayana. Tidak mungkin saya akan mengambil kitab itu. Begini saja, lebih baik kalian temilah Dirjayana, tanyakan kitab kebat Mlewing. Jika di situ ada kesenian-kesenian, jangan lupakan saya. Apakah Sampean sudah mengatakan kepada Adipati Dirjayana mengenai saya akan meminjam kitabnya? Saya sudah berbicara. Kau mengatakan apa kepada Adipati Dirjayana? Kata manusia-manusia yang menginginkan kitab ini hanya meminjam, bukan begitu? Iya. Saya katakan hanya meminjam kitab kebat Mlewing. Dan Apakah saya pun berbicara di dalam kata manusia ada masalah kesenian, ada pelajaran-pelajaran seni. itu ada ya, Mbah. ya saya sih sebenarnya nggak tahu ya. Saya juga belum pernah buka isinya tentang apa. Cuma saya dengar dari Mbak Dangi katanya ada seninya. Ini dari ini. Saya juga dengar ya, Mbah. Ya, kau aja pinjam dulu. Oh, Ya bukan kalian lu. Mbah. Di sini sudah memegang tanggung jawab masing-masing. Siapa memegang kitab, itulah yang bertanggung jawab. Apakah menurutmu saya sampai bertemu dengan Dirjayana akan diperbolehkan untuk meminjam kitab itu? Menurutmu saja. Saya tidak bisa memastikan. Lah, kamu ngomongnya gimana tadi? Jadi katanya udah bertemu dengan Adipati Dirjayana. Kira-kira maksudnya boleh gak kalau kita pinjemin lu? Saya kira kemungkinan boleh. Kemungkinan. Apa begini saja? Kamu ikut bantu ngomong ke Dirjayana Betul. atau pertemukan saya dengan Dirjayana ke sana. Baiklah. Mungkin saya akan mengantarkan kalian bertemu dengan Adipati Dirjayana. Ya, Tapi setelah bertemu, kalian harus berbicara. ya, saya nanti akan bicara sendiri nggak apa-apa. Yang penting saya kan nggak tahu nih keberadaan di mana. Nah, Jika saya yang berbicara, seolah-olah saya menginginkan kitab itu. Ya kan nggak apa-apa, minjem kan nggak apa-apa toh. mungkin belajar bareng. Nanti setelah Tentang seni. ini pinter seni nih, Mbah. Dihibur dulu. Tak tahu. Biasanya manusia yang memakai seperti ini kental dengan kesenian. Wah, jelas. Dari itu. Kau sudah menguasai tarian apa? Tali segala tali lah. Insya Allah bisa. Cakilan. Ada yang masih kurang, Mbah. Makanya kita mencari kitab kebat Mlewing. Dulu. Dangi. Dudrang gitu loh. Ada
Kok Kau bisa. Belum, makanya saya ini mau belajar. Kenapa kau tidak mengajari? ini proses? Sebarluaskanlah seni. Iya, harus itu, harus. Pelit, nggak mau ngajarin. Kamu jangan ngumpul-ngumpul kayak gitu, Bu. Dia yang malas belajar loh. Disuruh kayak gini aja nggak mau, coba sih suruh. Berbagilah tentang seni. Iya, insya Allah saya berbagi loh, ini sebisa saya loh. Bisa sedikit, Bah. Nah, Cuma stop ini nggak mau ngajarin lagi, katanya nggak ada kitab Kabat Blewing. Ya, Bah. kita dicari nih, Bu. Nanti kalau Ya, udah makanya. dapet kita belajar dulu. Jika setelah mendapatkan kitab kebat belewing, apakah kamu belajar? Insya Allah. Gimana, Bah? Bah, Gitu minta ini masa pokoknya dipati gitu loh. dah. Oh, itu kan kokoh loh. Kemudian lihat masa dipati lihat Janoko enggak? Begini, Bah. Apa yang kau katakan? Mari ada Janoko loh. Hah? Itu hanya manusia yang meniru-niru. Ini pasti sekali. Tapi saya bangga dengan manusia itu. Nah, bangga. Ini ada di sampean itu yang dimasukin sampean loh. Janokonya Dia senang dengan seni ya. kok nggak ada makan ini mas itu kita Ya udah, lakuin loh. antarkan saya ke sana. Nah, Ya, betul. Bagaimana? Pesan saya, Apa? jika kau sudah berbicara dengan Adipati Dijayana, kau mendapatkan kitab kebat belewing. Ingatlah diriku. Baik, insya Allah. kalau Nanti, Apalagi dirimu. Pak, nanti ditanggapin musik, Pak. nanti saya undang rumah saya tanggapin cakilan loh. Tempatnya Bang Mas. Jadi tempat saya Ini nggak yang apa-apa loh. punya ini. Gamelan. Apa itu? Gamelan. Ah, Alat tradisional, bintang bintang tang bintang bintang gentung, dang dang dut, tang bintang gentung, dang dang dut, tang bintang gentung.